Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dur. Kesempatan mau bertanya. Sebelumnya, kenalkan diri, nama saya Supriyanto. Cek, tetangga panjenengan Pak Yai. Pak Sinten Supriyanto. Aju mawon, kula ora patek jelas. Nggih. Cek, tetangga panjenengan Pak Yai. Oh nggih, monggo. Kemutan. Peteng kok, Pak. Peteng lampune apa wajah sampean? Wajah Pertengahkan kula, dosa. wajah. Mangke mangke anu Nggih. kepangke. Nggih, nggih. Nggih. Berhubungan dengan tema malam hari ini yaitu mahar agarya. Nggih. Ini saya kaitkan dengan kontestasi yang kemarin. Pada kenyataannya di grassroots itu nak gak eneng amplope gak tak coblos. Saya kaitkan dengan itu betul apa nggih. Pada kenyataannya di grassroots itu seperti itu Pak Yai nggih. Terus saya mengalami keresahan ketika saya mensosialisasikan bahwa ketika kita menentukan satu pilihan sebaiknya kita lakukan secara objektif. Sedangkan parameter objektif itu sulit untuk saya jelaskan kecuali untuk teman-teman pemuda atau anak-anak seusia saya itu biasanya bisa mudeng gitu. Tapi untuk yang saya sebutnya kolonial itu sulit banget. Bilangnya pasti nak ono amplope yo tak coblos, nak rano yo mending tak tinggal turu. Seperti itu. Dan saya salah satu yang menggagas tentang diskusi-diskusi di kampung saya ingin meminta tips ke panjenengan bagaimana toh cara saya menyampaikan itu terhadap kaum-kaum yang di atas saya atau yang lebih tua, saya sebutnya kolonial itu, agar bisa diterima. Karena sangat sulit sekali menjelaskan itu. Saya pernah mempraktekkan itu ketika ada kontestasi pemilihan bupati, itu saya bangga karena yang menang yang nggak pakai uang. Itu pernah saya bangga. Tapi yang kemarin saya mencoba lagi di pemilu yang nggak pakai uang kalah. Berarti kan, berarti kemarin saya beruntung atau memang lagi pada nggak sadar itu. Bagaimana tipsnya untuk menjelaskan itu kepada halayak umum, all segmen, sehingga itu bisa diterima. Karena satu amplop itu bertanggung jawab 5 tahun ke depan. Sedangkan ketika kita salah memilih satu pemimpin, akhirnya yang terjadi adalah mereka semena-mena. Seperti yang diposter di poster ini toh, tema malam hari ini itu ada kayak semacam pengerukan tambang itu kan. Mungkin poinnya dari itu ketika kita salah memilih seorang pemimpin. Gitu Pak Yai, mohon penjelasannya agar di kampung bisa buat saya sosialisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung. Hadis yang terkenal tentang itu adalah ar-rashi wal murtashi finnar. Kita dirungokke gak salah paham nggih. Rokok ketenanan. Orang yang disuap dan orang yang menyuap dua-duanya masuk neraka. Itu sepakat kalau itu suap. Tapi dengar ke, Gus Bah itu punya analisis yang lain. Gus Bah ngertos? Gus Bah itu gini fatwanya. Kalau suap itu pasti sudah jelas salah. Tapi memberikan sesuatu kepada seseorang untuk memilih seseorang, kelihatannya syariatnya itu suap,
tapi bisa jadi itu adalah sebuah jihad. Kalau kita memang meyakini betul. Ini loh gampangannya ini. Sekarang enggak usah skala nasional, skala desa. Di desa ada 3 calon lurah. 01, 02, 03. Kalau desa itu Jagung, Kelapa, terus Telo misalnya. Kemudian 2 di antara pasangan calon lurah ini sudah jelas jeleknya, sudah jelas maksiatnya. Kalau salah satu di antara 2 ini jadi, maka desa itu akan semakin banyak maksiatnya, akan semakin kacau, akan semakin buruk. Hanya satu yang dianggap kalau dia itu terpilih, maka kemaksiatan akan hilang, maka kemakmuran akan datang. Kita meyakini betul itu. Sementara masyarakat di desa itu dia tidak akan memilih kalau tidak diberi uang. Sekali lagi, dia tidak akan memilih kalau tidak diberi uang. Maka kata Gus Bah, kita mendukung salah satu pasangan, bahkan kita memberikan uang kepada masyarakat untuk milih itu bukan suap, tapi itu jihad. Tidak dosa, tapi malah berpahala. Kan begitu, karena kita tahu akibatnya, karena kita tahu mungkarnya, karena kita tahu akibatnya yang akan terjadi. Bisa difahami ya? Bisa difahami. Mungkin nanti ini diterjemahkan secara luas lagi. Celakanya kita kan tidak bisa menilai secara pasti. Ya kalau ini memang dia mempunyai misi yang betul-betul hebat. Ya kalau ini memang betul-betul nanti akan membawa sesuatu yang maslahat yang lebih banyak. Nah itu nanti bisa diperdebatkan, bisa terus didiskusikan supaya jadi suap itu bisa menjadi sebuah nilai sedekah atau jihad. Itu ya ngeten nggih Pak nggih. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi sudut pandang kita tidak bisa memaksa masyarakat. Masyarakat itu kalau milih karena pendidikan politik mereka masih rendah, maka dia di desa itu biasa itu. Ternyata kemarin ada pilpres, pilkada dan lain sebagainya itu memang masih ada budaya-budaya memberi itu. Kalau tidak diberi sesuatu dia tidak berangkat ke TPS. Wah itu kan sesuatu yang memang rumit. Butuh penelitian, butuh diskusi yang panjang untuk menyelesaikan itu, mungkin harus ganti generasi berapa generasi. Ngoten ya Pak nggih? Awali ngoten monggo.